لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan. Yang saya hormati penasehat Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi nikmat banyak oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, keislaman. Yang dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, tatimmus shalihat. Sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. Karena insya Allah yang membedakan antara kebaikan dan keburukan itu adalah jika masuk dan merasuk kepada seseorang keimanan dan keislaman disertai dengan kesehatan. Sebaliknya, bila tidak maka akan menjadi keburukan-keburukan. Hari ini, malam ini kita akan membahas tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, yang ini agak kita perluas sedikit tentang harta. Kalau sebelumnya itu menyangkut zakat, meskipun waktu itu kita belum mendalami secara spesifik zakat mal terutama, tapi waktu itu sudah sedikit banyak disinggung tentang zakat mal. Nah, sekarang kita ingin masuk ke persoalan harta, perspektif ekonomi Islam. Kenapa kita perlu membicarakan harta ini? Karena kalau umat Islam ini ngomongin ekonomi, bicara tentang harta benda, itu ada dua madhab. Madhab zuhud, yakni nggak perlu kita menumpuk harta, sehingga kemudian disalahpahami bahwa orang Islam tidak usah kaya raya. Umat Islam itu lebih bagus nggak usah kaya raya. Nah, ada lagi madhab yang mengatakan sebaliknya, bahwa umat Islam perlu kaya raya, dan oleh karena itu disitulah dakwah dan penyebaran Islam akan dilakukan. Nah, bagaimana perspektif ekonomi Islam yang dalam hal ini nanti akan kita tinjau dari 3 poin, yakni bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang harta benda, kemudian bagaimana prinsip-prinsip maqasidus syariah terkait dengan harta benda itu, lalu bagaimana ekonomi Islam bicara tentang harta benda, ditambah lagi nanti pembagian harta benda itu dalam Islam seperti apa, dalam tradisi fikih misalnya itu seperti apa. Baik, kita mulai dari harta dalam Al-Quran. Harta dalam Al-Quran, atau dalam bahasa Arab dulu deh. Harta dalam bahasa Arab disebut mal. Mal ini mufradnya, tunggalnya. Dan amwal itu bentuk jamaknya. Secara makna nanti ada saya jelaskan di belakang. Kita langsung coba fokus ke Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut baik dalam bentuk tunggal ataupun jamak. Disebut dalam bentuk tunggal, al-mal, sebanyak 11 kali. Dan dalam bentuk jamak, al-amwal, sebanyak 8 kali. Nah, ini perinciannya. Disebut dalam bentuk tunggal ma'rifah. Ma'rifah ini berarti ada alif lamnya. Al-mal. Sebanyak 4 kali. Yaitu di surah Al-Baqarah
ayat 177 dan 247. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 46 serta surah Al-Fajr ayat 20. Jadi ini yang disebut dalam bentuk ma'rifah tapi tunggal, al-mal, itu sebanyak 4 kali. Nah, disebut dalam bentuk jamak ma'rifah al-amwal, ada alif lamnya, al-amwal, itu sebanyak 3 kali. Yaitu dalam surah Al-Baqarah 155, Al-Isra ayat 64, dan kemudian surah Al-Hadid ayat 20. Nah, lalu ada disebut dalam bentuk tunggal idhafah. Bentuk tunggalnya adalah mal tadi, idhafahnya, kata majmuknya itu disambung dengan misalnya al-yatim, an-nas, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebanyak 8 kali. Yaitu apa? Di surah Al-An'am 152. Kemudian di surah Al-Isra ayat 34, Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Kemudian surah An-Nur ayat 33, Asy-Syu'ara ayat 88 dan Al-Qalam ayat 14. Jadi ini yang idhafah. Idhafah dan nakiroh. Nakiroh maksudnya karena dia kadang disambung dengan mal, tapi kemudian ada yang nakiroh juga, tapi ini yang ma'rifah, al-yatim misalnya. Malnya, al-yatimnya itu ma'rifah, karena ada alif lamnya. Baik, kemudian disebut dalam bentuk jamak idhafah, amwal, kemudian an-nas, amwalun nas, contohnya misalnya, ya ini sebanyak 5 kali, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 10 dan 161, surah At-Taubah ayat 34, dan surah Ar-Rum ayat 39. Nah, isinya apa ini nanti? Ada uraiannya. Nah, ini dia uraiannya. Simpulan umum harta dalam Al-Quran itu seperti apa? Jadi ada beberapa simpulan umum tentang konteks makna harta sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, yang tentang surah Al-Baqarah 177, harta adalah simbol kemurahan dan kebaikan untuk orang terdekat. Zawil kurba. Misalnya laisal birra, yang tentang laisal birra itu. Karena di situ disebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi harta adalah simbol kemurahan dan kebaikan untuk orang terdekat, dzawil qurba. Maka di sini harta itu mengisyaratkan sebagai simbol kemurahan seseorang. Karena dengan harta bendanya itu orang itu kemudian suka memberikan infak, sedekah, hadiah kepada dzawil qurba, kepada orang terdekatnya. Nah, orang terdekat ini definisinya keluarga inti, keluarga besar, tetangga, atau kolega terdekat. Itu dzawil qurba, biasanya disebutkan begitu. Meskipun dzawil qurba itu secara istilahi, kalau di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, itu hanya sebagai keluarga dekat saja. Gitu. Nah, kemudian yang surah Al-Baqarah ayat 247, ini tentang Talut. Yani harta yang banyak itu simbol kekuasaan. Jadi semakin banyak harta orang itu merupakan simbol kekuasaan. Itu kata Al-Quran begitu. Nah, kemudian berikutnya, yakni surah Al-Kahfi ayat 46 mengatakan bahwa harta adalah simbol perhiasan dunia. Di surah Al-Kahfi ayat 46. Di surah Al-Fajr, harta yang banyak simbol cinta kesenangan duniawi. Nah, ini yang al-mal ini kelompok al-mal, mulai dari Al-Baqarah 177, 247, Al-Kahfi 46, kemudian Al-Fajr 20, ini kelompok yang bentuknya al-mal tadi. Ma'rifah, kemudian mufrad atau tunggal.
Di sini ada dua konteks makna, yang positif dan yang negatif. Yang positif itu terkait dengan satu, kemurahan dan kebaikan seseorang yang memiliki harta. Kemudian sebagai simbol kekuasaan yang positif, karena di situ mengalahkan kelaliman begitu. Jadi dengan harta benda kemudian kita mengalahkan kelaliman, lalu mencapai kekuasaan yang bagus begitu. Nah, dua terakhir yakni surah Al-Kahfi dan surah Al-Fajr ini agak cenderungnya itu sebenarnya lebih menyatakan harta itu karena perhiasan dunia, maka bukan tujuan gitu. Harta adalah simbol perhiasan dunia, harta yang banyak simbol cinta kesenangan duniawi. Nah, kemudian ini yang berbentuk al-amwal. Yang pertama, harta sebagai ujian duniawi. Nah, surah Al-Baqarah 155 itu menyatakan bahwa harta sebagai ujian duniawi. Nah, kemudian yang surah Al-Isra 64, harta sebagai tipu daya iblis atau setan. Jadi kalau kita terlalu ngejar harta, apalagi kemudian hartanya itu yang kita kejar justru sebenarnya tidak ada kehalalan di dalamnya, maka kita jatuh kepada tipu daya iblis atau setan. Itu di Al-Isra ayat 64. Kemudian di surah Al-Hadid ayat 20, menumpuk harta sebagai permainan dan senda gurau dunia, bukan tujuan. Jadi menumpuk harta itu boleh asalnya, lil ibahah, tapi karena memang fungsi mengumpulkan harta itu kadang-kadang untuk permainan dan senda gurau dunia, maka jangan sampai menjadi tujuan. Itu kata surah Al-Hadid 20. Nah, ini yang berikutnya adalah yang bentuknya idhafah. Harta anak yatim agar dikelola dengan cara terbaik. Ini menurut surah Al-An'am 152 dan Al-Isra 34. Jadi kalau kita misalnya dititipi harta anak yatim, atau kita diminta untuk mengelola hartanya anak yatim, nah itu mari kita kelola dengan pengelolaan yang terbaik. Nah kemudian harta dan anak belum pasti sebagai kebaikan. Ini surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ini maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kita itu terlalu yakin bahwa anak kita atau harta kita itu pasti sebagai kebaikan. Padahal di beberapa ayat yang lain, harta dan anak itu adalah kebanyakan sebagai ujian. Hatta misalnya anaknya sudah solih dan solihah, itu tetap ujian. Ujiannya misalnya ujian kesombongan. Ada kan misalnya kita bercerita tentang anak-anak kita misalnya, itu terlalu berapi-api kita. Seolah kemudian menjadi apa? Menjadi kebanggaan yang sampai melupakan syukur gitu. Nah itu juga bagian dari penjelasan ayat ini. Bahwa harta dan anak belum pasti sebagai kebaikan. Karena pasti dia menjadi ujian untuk kita. Nah Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah memberi harta kepada hamba sahaya untuk kebaikannya memperoleh kebebasan. Ini surah An-Nur 33. Jadi memang di tradisi Arab waktu itu, jika ada seorang hamba sahaya meminta dibebaskan, dia kan nggak punya jaminan harta, maka majikannya, maka tuannya itu boleh menjaminkan harta benda kepada dia, dan ketika kebaikannya itu terus meningkat, maka boleh dibebaskan. Nah, ini prinsip dalam Islam, ketika kebaikan ada, maka harus diberikan yang lebih baik lagi sebagai hadiahnya. Itu menurut surah An-Nur 33. Nah kemudian surah Asy-Syu'ara 88 ini cerita tentang bahwa harta benda itu tidak memberi manfaat apa-apa pada hari kiamat. Pada hari kiamat semuanya sama. Kecuali yang memang sudah diinvestasikan untuk investasi akhirat. Maka insya Allah harta bendanya itu berubah menjadi amal soleh. Dan amal soleh itulah yang akan bermanfaat ketika kita di akhirat kelak. Nah sementara surah Al-Qalam 13-14, larangan mengikuti orang kaya yang kasar perangainya. Ini agak clear betul nih perintahnya, bahwa kalau ada orang kaya, kemudian perangainya itu kasar,
baik ucapannya, tindakannya atau apapun itu, maka kita dilarang untuk mengikutinya. Itu menurut surah Al-Qalam 13-14. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih ada beberapa lagi. Jadi larangan memakan harta dengan cara batil. Al-Baqarah 188. Balasan di akhirat bagi yang memakan harta anak yatim. Nah, jadi kalau tadi setelah dikelola, dikasih amanah untuk mengelola, tapi kita justru memakannya dengan cara yang tidak halal, nah itu balasannya adalah tentu saja neraka. Nah, kemudian di surah An-Nisa 161, riba dan memakan harta orang lain secara batil adalah perilaku orang kafir. Jadi kalau ini kalau mafhum mukhalafahnya kira-kira, kalau ada orang mukmin melakukan hal serupa, apa dia punya karakter orang kafir gitu. Nah, itu menjadi sifat aja bahwa riba dan memakan harta orang lain secara batil adalah memang perilaku orang kafir. Menurut surah An-Nisa 161. Nah, pemimpin agama suka makan harta orang lain dengan cara batil. Nah, di surah At-Taubah ini juga nggak boleh. Jadi pemimpin itu justru harus memberikan contoh kesederhanaan dan memberikan contoh bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Bukan justru memakan dengan cara korupsi, dengan cara yang lain-lain begitu. Yang itu dapat dilakukan secara batil dan itu pasti dilarang. Nah, surah Ar-Rum 39, perbedaan harta dengan riba dan harta yang dizakati dalam pandangan Allah. Jadi pasti yang suci dalam pandangan Allah adalah harta yang dizakati, bukan yang diribakan. Karena harta ribawi itu yang penting banyak gitu. Nah, padahal dalam pandangan Allah itu sangat tidak bagus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana maqasidus syariah? Karena Al-Quran itu sebagai salah satu dasar dari pilar syariat Islam, maka kita perlu mempertanyakan maqasid syariahnya, terutama terkait dengan harta. Jadi dari simpulan umum, saya ingin mulai dari Quran tadi, dari simpulan umum tentang harta perspektif Al-Quran di atas, perlu disampaikan bahwa harta benda itu bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atau sebaliknya, kalau kita mempraktekkan justru yang negatif-negatif tadi, kita justru akan terjerembab dalam wasilah yang semakin jauh dari Allah SWT. Karena apa? Karena pada saat yang sama, jika pengelolaan harta, baik dari sisi memperolehnya, juga bagaimana cara kita membelanjakannya, itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Jadi karakter, kadang-kadang sampai membentuk karakter orang. Cara orang mengelola harta benda itu membentuk karakternya. Orang yang pemurah pasti punya karakter yang ketika mengelola harta bendanya seperti dia sangat pemurah itu. Dan sebaliknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu syariah Islam membangun suatu prinsip sebagai maqasidus syariah, jadi maksud dan tujuan syariah, dalam rangka apa itu? Memosisikan harta sebagai wasilah taqarrub kepada Allah, bukan sebaliknya. Dan salah satu prinsip maqasidus syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Menjaga harta benda. Nah, bagaimana itu? Jadi maksud dan tujuan syariah yang salah satunya menjaga harta benda adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kemaslahatan itu maksudnya apa? Sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Sebagai pedoman dalam membangun dan cara dia melakukan transaksi bisnis dan bermuamalah. Karena apa? Karena ini memang ini rukun, harta ini termasuk bagian dari cara kita membahas Islam dari sudut pandang rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, sholat, habis sholat, baru kemudian zakat itu. Gitu. Puasa Ramadan itu yang keempat. Nah, tapi umat Islam ini setelah sholat, langsung kadang-kadang ke puasa. Gitu. Dilompati nih zakatnya, dilompati pembicaraan tentang perekonomian. Nah, maka ini perlu terus-menerus digalakkan ini.
Sehingga pedoman yang sudah ada dalam berbisnis dan bermuamalah itu bisa kita praktekkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, penggunaan harta dalam Islam harus sebagai wasilah untuk pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ini penegasan saja. Nah, harta dalam maqasidus syariah juga perlu dipahami bahwa pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta. Jadi hifdzul mal itu sebenarnya prinsipnya bukan pribadi nabung terus gitu. Menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Bukan itu hifdzul mal itu. Tapi justru hifdzul mal adalah bagaimana harta itu digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Maka dalam hifdzul mal, itu yang lebih perlu ditonjolkan adalah bagaimana kita justru mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah yang sudah diberikan Allah SWT kepada kita. Karena itu kemudian secara prinsipil akan mengurangi disparitas sosial dan disparitas ekonomi atau jurang pemisah yang terlalu jauh secara sosial dan ekonomi. Maka pernah salah satu sahabat Nabi mengatakan, kalau kamu punya harta, maka kamu menjaga harta itu. Tapi kalau kamu punya kebaikan dari harta itu, maka kamu dijaga oleh kebaikanmu dari harta yang sudah kamu keluarkan. Tapi ada versi lain, jika kamu punya harta, kamu menjaga harta itu. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu dijaga oleh ilmu itu. Ada versi lain seperti itu. Tapi kaitannya dengan harta benda, saya kira yang lebih penting adalah bagaimana ketika harta kita bicarakan, harta kita upayakan ada, itu bukan hanya untuk kepemilikan pribadi, tapi bagaimana setelah dipunyai oleh pribadi-pribadi itu dikelola dengan baik untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama. Nah, Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya. Ya memang. Jadi bukan sekedar cara menggunakan, tapi cara mendapatkannya juga dibicarakan dalam Islam. Sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita misalnya berniaga mencari harta, kita niatkan lillahi ta'ala, hasilnya banyak, kemudian kita zakatkan sesuai dengan kadarnya. Itu tentu saja akan memiliki nilai ibadah di sisi Allah, yakni dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Kenapa? Karena istilah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, salah satunya memang ketika harta bendanya itu semakin bermanfaat untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia. Dan itu akan berdampak nanti kepada kehidupan kita di akhirat. Nah, sekarang bagaimana harta menurut perspektif ekonomi Islam? Nah, ini yang menjadi tema kita. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa terpisah dari harta benda itu. Bahkan manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi ataupun non-materi. Jadi memang orang kalau misalnya sudah bebas keuangan, maksudnya dia sudah luar biasa secara keuangan, nah itu kalau dapat dikelola dengan baik, baik dari sisi keagamaan ataupun dari sisi sosial, maka itu akan menjadi kenikmatan materi maupun non-materi tersendiri. Ada kebahagiaan yang muncul dari dia karena dia bisa membantu orang lain. Nah, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat. Ini menurut perspektif ekonomi Islam. Apa itu? Yang pertama adalah harta dikumpulkan dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Dan yang kemudian, yang ketiga, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup, di tempat dia tinggal.
Nah, jadi 3 syarat utama ini, kalaupun kita termotivasi untuk mengejar harta terus, tapi perlu diingat bahwa harta yang kita kumpulkan harus dengan cara yang halal. Harta yang kita cari dengan motivasi tinggi itu harus dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Dipergunakan untuk hal-hal yang halal, maksudnya dibelanjakan untuk hal-hal yang halal. Dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup. Hak Allah dan Rasulnya itu khumus biasanya. Khumus itu 1/5. Makanya kalau ngomongin harta rampasan perang, itu Rasul dan Allah dan Rasulnya langsung dapat 1/5 itu. Langsung dipotong 1/5 dari seluruh harta benda itu. Nah, tapi Rasul nggak boleh menerima zakat. Anak keturunan Rasul juga nggak boleh menerima zakat. Nggak boleh juga menerima sodakoh. Gitu. Tugas mereka memberi. Nah, maka itu menjadi contoh bahwa dari harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan untuk Allah, untuk Rasulnya, dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kita. Nah, kemudian harta yang telah dimiliki oleh setiap individu itu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Maksudnya bagaimana? Menjaga harta itu berhubungan dengan menjaga jiwa. Maqasid asy-syariah yang pertama itu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Baru yang kedua hifdzul mal, menjaga harta. Jadi orang kalau menjaga jiwa, itu juga harus menjaga harta. Bagaimana mungkin dia akan bisa makan tanpa dia menjaga harta? Misalnya dia punya perniagaan, kemudian dengan perniagaannya itu dibikin seboros-borosnya. Tidak pernah seimbang antara pengeluaran sama pemasukannya. Nah itu dia berarti tidak menjaga harta. Tidak melakukan hifdzul mal. Dan karena tidak melakukan hifdzul mal, kemungkinan kemudian transaksi bisnisnya itu semakin melorot. Dan lalu menjadi apa? Menjadi secara kejiwaan itu dia menjadi orang yang kemudian tidak sama dengan sebelumnya. Yang semula mungkin berkecukupan, lalu menjadi tidak berkecukupan. Karena dia tidak menjaga jiwa sekaligus tidak menjaga hartanya. Dan karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana. Ini maksudnya seperti tadi, bahwa kita kalau memang harus menjaga jiwa kita, itu ada kecukupan harta. Tapi bukan berarti at-takatsur. At-takatsur itu bukan menumpuk-numpuk gitu. Nah, orang yang memiliki harta yang cukup dan dijaga dengan baik, itu akan menjadi upaya kesempurnaan kehormatan jiwa. Karena kadang-kadang dengan harta bendanya itu dia justru bisa melakukan hal-hal yang baik yang bisa menjaga kehormatan jiwanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih dalam perspektif ekonomi Islam, harta itu dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah. Jadi bukan milik kita. Harta benda itu adalah milik Allah. Kapan saja Allah ambil, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ada misalnya tiba-tiba ada usaha sukses, kemudian ada tanah bergerak, lalu tertimpalah oleh tanah bergerak. Karena tertimpa oleh tanah bergerak, sudah ludes itu. Ada lagi harta dari orang yang sudah sangat sukses, pabriknya besar, tiba-tiba pabriknya kebakaran misalnya. Na'udzubillah. Nah, maka itu dalam pandangan Islam, harta itu hakikatnya milik Allah. Karena hakikatnya milik Allah, maka seperti tadi, harus dikeluarkan hak Allahnya itu. Kita itu cuma minjem. Dan ketika minjem, mengembalikannya juga harus sesuai porsi yang diberikan aturannya oleh Allah SWT. Nah, Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut. Jadi ini milik Allah, tapi kemudian fil ardi khalifah,
Nah, kita diminta untuk mengelola. Sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Jadi karena dia berniaga dan berusaha dengan bagus, dia punya harta, maka harta benda itu sah menjadi milik orang itu. Dan untuk itu kemudian harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Lalu bagaimana definisi harta itu dalam Islam? Dari segi bahasa tadi seperti disebut al-mal, itu berasal dari kata mala yamilu, mailan, yang berarti condong, cenderung dan miring. Miring ini bukan berarti miring gitu ya, tapi miring itu maksudnya condong tadi. Mengarah ke sesuatu yang ke sana. Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Nah ini, baik dalam bentuk materi ataupun bentuk manfaat. Itulah yang disebut harta, dan itu menyenangkan manusia yang memilikannya. Ada definisi lain, apa itu? Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, dan tumbuhan, maupun yang tidak tampak. Seperti apa? Seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Tidak tampak ini maksudnya dari sisi pemanfaatannya itu. Nah, lalu sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta. Seperti apa contohnya? Burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutang, dan barang-barang tambang yang ada di bumi. Nah, tapi sekarang ini dalam bisnis, meskipun belum dieksplorasi tanahnya, maka tetap itu ini ada potensi barang tambang. Nah, ini sudah milik kita ini. Nah, tapi menurut definisi ini, yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menurut para fuqaha? Para fuqaha mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia. Boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan, atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Nah, ini definisi harta menurut fuqaha dalam tradisi fikih. Ada seorang ulama namanya Al-Syarbani berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merasakannya akan mewajibkan apa? Membayar ganti rugi. Jadi yang merusakkan harta benda itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Nah, jadi prinsipnya ini ada harta yang ada nilainya, dan orang kalau merusaknya, maka dia diwajibkan untuk ganti rugi. Menurut ulama Hanafiyah, harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Jadi intinya ulama Hanafiyah adalah setiap harta yang bisa disimpan, nah itulah yang disebut harta. Segala sesuatu yang bisa disimpan, itu bisa disebut harta. Nah, kemudian manfaat dan milik tidak bisa disebut harta. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang bermanfaat dan itu milik seseorang begitu, nah itu tidak bisa disebut harta. Seperti itu. Nah, di dalam tradisi fikih dibedakan antara harta dan milik. Dibedakan. Menurut ulama Hanafiyah, milik atau al-milk ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri. Tidak dicampuri itu maksudnya tidak dikait-kaitkan dengan sesuatu yang lain. Apanya itu? Penggunaannya oleh orang lain. Nah, adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Nah, makanya tadi harus ada kategori
bisa disimpan kalau harta itu. Nah, lalu dalam penggunaannya harta tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Nah, itulah harta begitu. Karena kalau dicampuri oleh orang lain ruwet nanti. Apalagi belum ada akadnya, belum ada transaksinya, maka akan menjadi ruwet. Nah, kemudian dalam hal ini ulama Hanafiyah itu mengemukakan bahwa tidaklah termasuk harta yang tidak mungkin dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti cahaya dan panas matahari. Nah, ini bukan harta pasti. Meskipun ada manfaatnya tadi. Jadi bukan sesuatu yang bermanfaat itu dengan sendirinya dia kemudian bisa disebut harta. Karena apa? Harus dibedakan antara sesuatu yang dapat diambil manfaatnya atau tidak. Nah, cahaya dan panas matahari bisa diambil manfaatnya saja. Begitu pula tidaklah termasuk harta yang tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dimiliki secara konkret. Nah, seperti apa? Segenggam tanah, setetes air, sebutir beras, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa disebut harta juga. Nah, sekarang bagaimana pembagian harta? Pembagian harta itu bagaimana? Pembagian harta dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara itu dibagi beberapa. Yang utama adalah ada harta disebut harta mutakawim. Harta mutakawim ini artinya harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara. Jadi ini harta ini pada prinsipnya, pada zatnya dia memang boleh dimanfaatkan menurut syara. Misalnya sapi halal dimakan oleh umat Islam. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Nah, tetapi begini, jika sapi disembelih tidak menurut syara, semisal dipukul misalnya, maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sah menurut syara. Jadi, poin pertama ini adalah bahwa sesuatu bisa disebut harta mutakawim jika apa? Jika sesuatu itu bisa dimanfaatkan hanya menurut syara. Jadi syaratnya harus menurut syara. Kalau enggak menurut syara, enggak bisa. Nah, barusan seperti sapi itu pada prinsipnya halal. Karena tidak ada yang melarang untuk memakan daging sapi. Tapi memakan daging sapi, kalau misalnya tidak disembelih dengan cara Islam, maka dengan sendirinya kebermanfaatannya menurut syara itu menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Ya karena memakan makanan yang tidak disembelih dengan cara Islam, yaitu pasti dari sisi ininya, sisi pemanfaatan dagingnya itu menurut syara sudah tidak bisa tidak bisa ditolerir lagi. Karena itu memang haram hukumnya. Nah, kemudian ada harta ghairu mutakawim. Bagaimana harta ghairu mutakawim itu? Yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara. Jadi memang tidak boleh diambil manfaatnya. Nah, itu menurut ketentuan syara. Baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ini misalnya nih. Misalnya babi dan khamar. Ini termasuk harta ghairu mutakawim karena jenisnya. Jadi, karena sudah menurut syara, secara jenis itu yang namanya babi, yang namanya khamar, itu mesti haram, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Nah, itu harta ghairu mutakawim namanya. Nah, berikutnya, sepatu yang diperoleh dan
dari hasil mencuri misalnya, termasuk harta ghairu mutaqawim juga. Kenapa? Karena cara memperolehnya itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan syara gitu. Nah, berikutnya adalah uang yang disumbangkan untuk membangun tempat, misalnya tempat pelacuran, termasuk harta ghairu mutaqawim karena penggunaannya. Jadi ada yang karena jenisnya seperti tadi babi dan khamar. Ada yang karena cara memperolehnya. Nah, seperti membeli sesuatu dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal misalnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan harta itu bagaimana penggunaannya. Nah, Bapak Ibu, jadi secara prinsipil harta ini menurut ekonomi Islam atau menurut pandangan ekonomi Islam itu adalah paling tidak punya 3 prinsip. Satu, harta itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Penggunaannya juga harus halal. Dan yang ketiga, ada hak Allah di dalam harta itu yang harus disampaikan kepada orang yang berhak. Sehingga apa? Sehingga kemudian dengan itu, maka kita bisa mengkategorikan harta kita sebagai harta yang menurut syarak betul. Nah, biasanya harta kaitannya dengan ekonomi Islam ini dikaitkan dengan perbankan syariah. Banyak yang bertanya, ini perbankan syariah ini bedanya sama bank konvensional apa? Ya kan? Nah, perbedaannya itu apakah di proses transaksinya, di niatnya, apa di pembentukan akad dan seterusnya. Karena misalnya ketika kita misalnya mau membangun rumah, lalu kita mau pinjam uang ke bank muamalah misalnya atau bank yang syariah tadi, ekonomi syariah. Itu seperti tidak ada bedanya tuh. Kecuali niatnya saja. Seperti nggak ada bedanya. Jadi misalnya hutang uang itu dari bank ya harus pakai jaminan, kemudian cara membayarnya pun mirip gitu. Cuman di sana dibagi 2 dengan niat. Niat mudharabah. Niat bagi hasil. Kenapa bagi hasil? Karena katanya uang yang sudah dipinjam dan dipakai untuk misalnya membeli rumah, maka kan ada 2 manfaat. Manfaat oleh yang pinjam dan manfaat bagi yang meminjamkan. Nah, manfaat itu kalau kemudian seseorang pinjam uang dari bank, cara membayarnya itu kalau menurut bank syariah adalah dibagi prosentasenya itu, sehingga kemudian pembagiannya diakati dengan, oh ini mudharabah saja. Nah, karena mudharabah maka ya sudah seperti itu gitu. Nah, cuman ada yang bagus juga dari ekonomi syariah ini, perbankan syariah, yaitu apa? Kalaupun kita misalnya pinjam uang itu dari bank muamalah atau bank apapun yang syar'i, itu apa namanya? Pembayarannya tetap flat. Tetap pakai uang ketika dipinjam di tahun itu. Jadi tidak naik turun gitu. Nah, ini mungkin yang bagus juga. Jadi kalaupun seperti seolah-olah sama, perbankan syariah itu beda dengan bank konvensional. Paling tidak apa niatnya tadi flat return uangnya itu, dan sistemnya juga pasti berbeda gitu. Nah, tapi ada yang bertanya lagi, itu kan ujung-ujungnya ke BI juga gitu. Ke Bank Indonesia juga. Ya kita jangan langsung main di hulu deh. Kita sisir aja yang dari sini ini, sehingga kemudian nanti menjadi bagus semua. Itu saja mungkin. Insya Allah bersambung di lain waktu untuk harta ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan. Akhirnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.